Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis dikisahkan tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi duduk-duduk bersama para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat, "Hal alimtum man a'jabul khalqi imanan?" Kalian tahu tidak siapakah orang yang paling aku kagumi di dalam keimanannya? Mendapat pertanyaan ini, faqalu, kemudian para sahabat menjawab, "Imanul malaikati ya Rasulullah." Oh, yang pasti imannya para malaikat ya Rasul. Terus apa kata Rasulullah? Faqala, "Wa kaifa la yu'minul malaikatu wa hum yu'ayinuna al-amr?" Bagaimana mungkin para malaikat itu tidak beriman sedangkan mereka semua itu nyata melihat setiap apa-apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti para malaikat itu pasti dia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu an-nabiyyuna ya Rasulullah. Kalau begitu berarti para nabi ya Rasul. Dijawab juga oleh Nabi, "Wa kaifa la yu'minu an-nabiyyuna war-ruhu yanzilu 'alaihim bil amri minas sama'." Bagaimana mungkin nabi dan rasul itu tidak beriman kepada Allah? Bukankah para nabi dan rasul itu adalah orang-orang yang diturunkan kepadanya wahyu oleh para malaikat yang diturunkan dari langit yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala? Maka pantas dan wajar ketika para nabi dan rasul itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya lagi sahabat menjawab lagi, "Ashabuka ya Rasulullah." Kalau bukan malaikat, kalau nabi juga bukan, berarti sahabat-sahabatmu wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Faqala, "Kaifa la yu'minu ashabi?" Bagaimana mungkin sahabat-sahabatku tidak beriman kepadaku? Wa hum yarawna al-mu'jizati minni. Mereka semua itu melihat dengan mukjizat dariku. Wa ana amba'um bima tunzila alayya, dan aku selalu menjelaskan kepada mereka terhadap segala apa-apa yang telah diwahyukan Allah kepadaku. Faqala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "A'jabun nasi imana." Adapun yang paling aku kagumi di dalam keimannya adalah qaumun yuhibbuna min ba'di, yaitu kaum yang cinta mereka itu semua min ba'di, setelah kematianku. Walam yarawni wa yusaddiquni, padahal mereka itu tidak melihatku tetapi mereka membenarkan terhadap ajaranku. Faulaika ikhwani, mereka itulah saudara-saudara. Dari hadis ini ternyata orang yang paling dicintai oleh Allah, oleh Rasulullah, bukan para malaikat, makhluk yang selalu menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini ternyata orang yang paling dicintai Allah dan Rasulnya bukan para nabi dan rasul, orang-orang pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini juga dijelaskan ternyata yang paling dicintai Allah dan Rasulnya bukan para sahabat-sahabatnya Nabi yang hidup di masa Nabi. Ternyata yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kematian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan orang-orang itu diakui oleh Rasulullah sebagai saudara-saudaranya. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah kita semua umat Rasulullah yang hadir di majelis taklim ini, yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan. Kalau ada majelis-majelis seperti ini hadir, di mana ada majelis ilmu dia ada, di mana ada kebaikan-kebaikan dia ada, padahal dia tidak pernah menerima langsung perintah itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya secara mutawatir menerima perintah Rasulullah itu melalui para ulama-ulamanya, tapi mereka tetap percaya dan yakin
dan mereka selalu cinta kepada Nabi dengan senantiasa membaca salawat kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kita ini adalah umat, meskipun tidak bertemu dengan Rasul, meskipun tidak ketemu dengan Nabi, tapi kita adalah umat-umat yang begitu dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi orang cinta itu banyak syaratnya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah itu menjelaskan bahwa sidqul mahabbati fi salasi khisalin, kata Rasulullah. Bukti orang cinta itu, kata Rasulullah, paling tidak syaratnya ada 3 yang harus dipenuhi. Apa yang pertama? Ayakhtar kalam habibihi ala kalami ghairihi. Dia akan lebih memilih apa yang diucapkan oleh kekasihnya ketimbang ucapan orang lain. Maksudnya apa? Kalau kita bilang cinta kepada Allah, maka kita harus membaca dari kalam-kalam kekasihnya, kalam-kalam Allah, yaitu Al-Quran. Jadi orang kalau cinta kepada Allah, pasti dia suka ngaji. Al-Quran selalu menjadi wiritannya. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, pasti kita akan selalu membaca salawat kepadanya, akan selalu mempelajari hadis-hadisnya, akan selalu mengikuti apa-apa yang telah disampaikannya. Itu yang disebut dengan cinta. Syarat yang pertama, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, syaratnya wa yaqtaru mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi. Dia itu akan lebih memilih setiap majelis-majelis orang yang dicintainya daripada majelis-majelis orang lain. Makanya majelis ilmu, majelis sholawat, majelis zikir adalah majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tanda kita cinta kepada Rasul, kita akan selalu senang dan bangga serta rajin datang di majelis-majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti halnya majelis Nurul Hidayah yang kita cintai ini. Pembohong kalau kita bilang cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, tapi ke majelis-majelis ilmu tak suka, sukanya majelis-majelis orkes, majelis-majelis sinetron, berarti bukan cinta kepada Allah, berarti bukan cinta kepada Rasulullah. Yang ketiga, wa yaqtaru ridha habibihi ala ridha ghairihi, dan dia itu lebih memilih, lebih senang terhadap ridhonya kekasihnya daripada ridho orang lain. Kalau kita ingin dapat ridho Allah, ingin mendapat ridho Rasulullah, maka mutlak kita harus mengikuti apa yang diperintahkan Allah, apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah ketika kita cinta kepada seseorang, kita akan selalu ikut apa yang dia omongkan? Bukankah ketika kita cinta kepada seseorang, kita akan selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh kekasihnya? Kalau kau memang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, maka tandanya adalah engkau akan selalu melakukan dan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, apa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Karena kata orang Arab begini, orang itu kalau sudah saling cinta, bainal muhibbain sirrun yufsihi qaulun wala qalamun fayuhdi. Orang kalau sudah saling cinta, itu akan terdampar satu rahasia yang tak bisa diungkapkan oleh kata-kata, bahkan pena pun tak akan mampu untuk mengungkapkannya. Itu kata orang Arab begitu. Coba kalau orang dah saling cinta, biar bininya kentut bau tai, apa dia terlepas dia. Udah tahu kentut terlepas dia, si Agos bahas. Tapi coba kapan lo lihat tahu? Aku bilang orang. Kenapa? Karena sudah tidak ada setrumnya. Kalau pengantin baru itu setrum, Pak. Yang langsung nyengah. Tapi masalah setahun 2 tahun, kalau cerpak pun ada apa-apa. Kenapa? Setrumnya sudah tidak ada. Tapi meskipun tidak ada, perkala rang-rang palingan tetap pada nyetrum. Pun kayak lagi ini kata bapak-bapak ini, interpretasi negara suku oleh kelemar bingko tata.
Oleh mungkin kaya kelagannya cerita. Oh, deki mun bade bola karo mangko bade 7. Apa kata ibu-ibu? Dijawab na ibu-ibu. Ketangguhin angka alias lebar. Hari Selasa diri baru. Mara besar berkah gerak. Deki di tempat keromai bagi kapi lebih api. Deki bagi kapi betul malam jom. Malam jom. Itu cinta itu. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf kalau cuma singkat-singkat saja. Jadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.